take left side. Team 2 take right. What do you see? Major, there are armed civilians ahead. RPG on the right! Halo semuanya, saya Chandra. Pada video kali ini guys, saya akan merangkum sebuah filem aksi fiksi ilmiah berlatar perang asal Rusia yang tayang perdana secara global pada 15 Maret 2019. Lalu dirilis secara resmi oleh Federasi Rusia pada 21 November 2019. Filem fiksi ilmiah berlatar perang ini berkisah tentang sebuah peristiwa misterius yang tiba-tiba membuat seluruh dunia menjadi gelap gulita, lalu runtuh dalam kegelapan dan memusnahkan hampir seluruh kehidupan di bumi dalam sekejap. Hanya sebagian kecil wilayah saja yang masih hidup dan terdapat beberapa manusianya yang kemudian tempat itu dikenal sebagai The Circle of Life. Wilayah itu terpusat di sekitar Moskow, Rusia. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, para tentara dari pasukan elit Rusia pun kemudian dikirim untuk menyelidikinya. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film fiksi ilmiah asal Rusia yang berjudul The Blackout 2019. Berlatar belakang di Moskow, kita berkenalan dengan Oleg. Ia merupakan seorang anggota pasukan khusus ke-45 Angkatan Udara Rusia. Malam itu Oleg sedang makan malam di sebuah restoran mewah bersama pacarnya yang bernama Alyona, seorang dokter spesialis di rumah sakit militer Rusia. Selesai makan malam, keduanya pun langsung pulang. Sesampainya di hotel, keduanya melihat orang-orang pada berkumpul di lobi hotel menyaksikan berita darurat nasional. Diberitakan baru saja terjadi serangan global yang sangat mengerikan. Tanpa ada tanda-tanda jatuhan meteor, radiasi atau serangan nuklir, seluruh jaringan listrik dan komunikasi di bumi tiba-tiba padam total alias gelap gulita lalu runtuh dalam kegelapan yang disebut The Blackout. Yang lebih mengerikannya lagi, sebagian besar wilayah di bumi kehilangan kontak secara instan dan miliaran manusia tewas seketika. Kini hanya ada satu wilayah kecil berbentuk lingkaran di Eropa Timur yang terpusat di sekitar Moskow. Sebagiannya berada di Belarusia, Ukraina, dan Finlandia yang selamat dari pemadaban massal ini. Wilayah itu pun disebut The Circle of Life atau lingkaran kehidupan. Di luar lingkaran tersebut tidak ada tanda-tanda kehidupan dan wilayah itu diselimuti kegelapan total. Dikarenakan negara Rusia yang masih memiliki kekuatan serta harapan sebagian banyak orang, maka pemerintahan Rusia mengirim para tentaranya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan teruntuk masyarakat diminta tetap tenang dan waspada. Singkat ceritanya guys, pasukan khusus gabungan dari Temrikon 7 yang dipimpin seorang komandan berpangkat mayor bernama Dolmatov diperintahkan masuk ke kota Kirov untuk mencari para warga yang masih hidup. Berdasarkan arahan dari mayor, ia sudah mengirim beberapa drone pengintai ke kota Kirov, namun sampai saat ini tidak ada satupun drone yang kembali. Kini kota Kirov masuk ke dalam wilayah zona karantina. Untuk itu ia memerintahkan anggotanya bernama Kolya agar memeriksa tingkat radiasi sebelum mereka mendarat. Sedangkan seorang jurnalis lokal bernama Olya diminta selalu tetap berada di belakang prajuritnya dan jangan menarik perhatian musuh. This is Orlan 1. Do you read me? Over. Orlan 1, copy that. You can move on in. Let's search that building! This is Bro 1, loud and clear. Over.
Dari hasil pemeriksaan mereka, mayor dan pasukan menemukan sejumlah jasad manusia yang tewas tanpa ada luka sedikit pun di beberapa tempat seperti di minimarket dan di beberapa rumah warga sekitar. Diperkirakan mereka tewas sekitar 2 jaman yang lalu. Dugaan awal para korban ini tewas terkena radiasi jahat. Tak lama kemudian di luar ruangan, Collier diserang makhluk misterius yang membuat mayor dan anggota lainnya terpaksa mengeluarkan tembakan. Everybody fire! Hold your fire! Was it human? I don't get it. We had to have hit him. Let's go. Gagal melumpuhkan target, mereka semuanya pun segera kembali ke helikopter dengan membawa Collier yang mengalami patah rusuk. Saat di dalam helikopter, Mayor melapor ke markas bahwa mereka tidak menemukan seorang warga pun yang selamat. Tapi mereka sempat kontak senjata dengan musuh yang belum diketahui identitasnya lari masuk lebih dalam lagi ke zona karantina. Sebulan berlalu diberitakan bahwa lebih dari 100 juta warga Rusia di luar Moskow dianggap menghilang atau tewas terkena radiasi jahat. Situasi yang mengkhawatirkan itu pun membuat ribuan umat beragama mulai berkumpul dan berdoa bersama. Seperti ribuan pengikut Kristen Ortodoks berkumpul di gereja, lalu umat agama lainnya yang melakukan prosesi silang berlangsung di New Arbat. Sedangkan ribuan umat Muslim berkumpul di lapangan merah untuk melakukan ibadah dan berdoa bersama. Hal itu mereka lakukan karena menganggap hari akhir atau kiamat sudah semakin dekat. Sementara dari pihak pemerintahan yang berwenang menyarankan agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Di scene berikutnya guys, pada malam hari kita berkenalan dengan Yura. Ia merupakan anggota pasukan khusus dan sahabatnya Oleg di kesatuannya. Yura yang sedang dalam masa cuti mendapat surat perintah dari atasannya agar segera berkumpul di markas pos penjagaan terdepan nomor 8 wilayah Kirov karena ada situasi genting. Tak pakai lama, Yura pun langsung berangkat. Di keesokan harinya bertempat di Outpost 8 Regional Kirov, tampak Oleg dan Yura sudah bergabung dengan tim pasukan pimpinan Mayor Dolmatov. Di saat yang bersamaan juga, Kolonel Osmolovskaya dari Direktorat Intelijen Utama Komando Tingkat Tinggi Militer Rusia datang ke sana untuk bertemu dengan pasukan. Attention soldiers. Masuk ke dalam barak, Kolonel langsung menjelaskan tentang situasi yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Ia menjelaskan sejak terjadinya hilang kontak hampir di seluruh dunia, belum ada satupun orang yang bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kini wilayah yang masih ada kehidupannya hanya berada di Moskow, Rusia, Finlandia, Estonia, Latvia, Belarusia, dan Ukraina. Wilayah ini masuk ke dalam lingkaran The Circle of Life. Sedangkan di luar lingkaran tersebut, wilayahnya sudah gelap gulita tanpa adanya kehidupan. Sementara di luar Moskow ada beberapa wilayah yang masuk ke dalam zona karantina karena wilayah itu atau perkotaannya tiba-tiba hilang kontak. Beberapa tim pengintai telah dikirim masuk jauh ke dalam zona karantina untuk melakukan penyelidikannya. Setibanya di sana, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Semua makhluk hidup, manusia maupun hewan tewas tapi bukan kena luka fisik. Tim pengintai itu pun lalu kembali ke pangkalan militer dengan membawa beberapa mayat untuk divisum di rumah sakit militer Rusia. Dari hasil otopsi menunjukkan para korban tewas karena keracunan neurotoksin endogen, yaitu suatu zat racun internal yang diproduksi oleh tubuh mereka sendiri akibat gelombang radiasi otak yang tidak dikenal. Dikarenakan tanda-tanda awalnya sudah ditemukan, maka selanjutnya pasukan Recon 7 ditugaskan untuk masuk lebih dalam lagi ke zona karantina sebagai tim pengintai kedua. Tugas utamanya ialah mengumpulkan lagi semua data-data yang diperlukan para ilmuwan sehingga para ilmuwan bisa menentukan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Tapi sebelum berangkat, Kolonel memperingatkan mereka agar tetap berhati-hati dan tidak menganggap remeh peristiwa misterius ini. Karena 5 tim pengintai terakhir yang ia kirim sampai saat ini tidak pernah kembali dari zona karantina. Berlanjut di malam harinya, Oleg kaget ternyata Aliona dikirim atasannya untuk bergabung di Outpost 8 sebagai dokter.
Tak berselang lama terdengar suara alarm bahaya yang membuat semua anggota pasukan bergegas berkumpul di garis depan pertahanan. Go, faster! Let's go, man! Come on! Come on, move it! Let's go, man! Come on! Report to Channel 1. Roger that. Channel 1 is common, Channel 2 is for officers, Channel 3 is... Yes, sir. Do you see anything? not a thing. Dari ruang pusat komando, Kolonel memberitahu Mayor bahwa musuh berada di depan dengan jarak sekitar 3 km dari posisi. Musuh memiliki tanda panas dan bergerak dengan kecepatan 20 km per jam. Diperkirakan musuh memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari manusia. Major, they're headed toward you. Stay put, don't move. Everybody, hold your positions. The targets are closing in. Fire! Keesokan paginya barulah diketahui ternyata musuh besar yang menyerang pasukan adalah ratusan beruang hitam. Pertempuran yang berlangsung semalaman itu pun banyak sekali memakan korban dari kedua belah pihak. Dari pihak pasukan hanya Mayor, Yura dan Oleg yang selamat, sedangkan yang lainnya tewas bersama ratusan beruang hitam. Di saat yang bersamaan, Mayor dan Kolonel masih mencari tahu kenapa ratusan beruang bisa menyerang pos mereka. Menurut Kolonel, sepertinya kelompok beruang tersebut hanyalah alat yang dikendalikan seseorang untuk membunuh. Dan Kolonel mengetahui siapa orang yang dapat membantu mereka untuk memecahkan kasus misterius ini. Orang itu bernama Sasa. Scene kemudian berlanjut ke rumah sakit militer di Moskow. Di sana kita berkenalan dengan Sasa, orang yang dimaksud oleh Kolonel tadi. Sasa merupakan salah satu korban yang berhasil diselamatkan saat manusia terpapar radiasi jahat setelah terjadinya dunia gelap gulita di sebagian besar wilayah Rusia. Sasa juga memiliki kemampuan mampu melihat objek-objek di masa lalu dan keberadaan seseorang di masa depan hanya dengan pikirannya. Lalu di sampingnya ada Zenya. Zenya bukanlah manusia biasa. Ia merupakan asisten manusia alien bernama Id. Zenya memberitahu Sasa bahwa Id meminta pertolongannya untuk menemukan alien bernama Ra. Ra adalah salah satu alien yang mampu mengendalikan pikiran makhluk hidup lalu merubahnya menjadi monster mematikan. Dan diketahui juga Ra adalah sosok yang berada di balik semua kekacauan ini. Di malam harinya, Mayor bersama pasukannya diperintahkan untuk patroli ke salah satu kota besar yang termasuk ke dalam zona karantina. Bastard 1, ready. Let's do it. All right. Let's prepare to move out. Vulture 2 ready. Raven 2 ready. Everyone, get to your position. Vulture 1 ready. Raven 1 ready. Hello, boys. Good evening, man. Red 3 ready. Di keesokan paginya, konvoi kendaraan patroli pasukan Mayor pun harus berhenti karena akses jalan yang sudah terputus. Setelah diperiksa langsung oleh Mayor, ia kaget melihat kota itu tampak hancur lebur seperti serangan bom berdaya ledak tinggi. Kabar buruk itu pun langsung masuk pemberitaan di TV-TV nasional.
Diberitakan beberapa kota yang masuk ke dalam area zona karantina telah hancur tak tersisa setelah diserang oleh musuh yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Hancurnya kota-kota besar di Rusia membuat masyarakat yang tinggal di Moskow pada panik. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan menuntut agar pihak wewenang yang terkait memberitahu masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Para pengunjuk rasa juga meminta agar pemerintahan segera mengambil tindakan pencegahan sebelum kota Moskow menjadi korban serangan selanjutnya. Tak hanya melakukan aksi demo, akibat dilanda kepanikan, setiap malam harinya di kota Moskow selalu terjadi tindakan kejahatan kriminal seperti penjarahan toko. Mereka menjarah persediaan makanan lalu menimbunnya. Menanggapi kejadian itu, Panglima tertinggi militer Rusia langsung melakukan konferensi pers. Di depan awak media, ia mengatakan telah menerjunkan tim pasukan khusus gabungan dari tim reconnaissance untuk mencari dan menangkap dalang dari kasus penyebab terjadinya peristiwa saat ini. Panglima juga meyakini musuh yang mereka cari masih berada di zona karantina dan memiliki persenjataan yang canggih. Untuk itu, ia telah menyiapkan serangkaian operasi khusus termasuk membentuk beberapa regu tim pengintai untuk masuk lebih jauh lagi ke dalam zona karantina. Di antaranya regu tim tersebut ialah ada tim pengintai grup 7 dengan penempatan lokasi berada di wilayah kota Kirov. Anggota di dalamnya ada Olia, Yura, Kolia dan rekan-rekan lainnya. Berikutnya ada tim pengintai grup 4 dengan penempatan tugas berada di desa Kharkino. Di grup tersebut ada Oleg dan Aliona yang bergabung bersama dengan seniornya. Lalu selanjutnya ada tim pengintai grup 2, grup 5, grup 1, grup 3, grup 6, grup 8, grup 9 dan grup 10 yang disebarkan secara terpisah di zona karantina. Team 1, take left side. Team 2, take right. Make sure to keep a close eye on them. Explorer 4 here. Over. Let's move towards that building. We're approaching. Copy that. Team 7 is in Kirov on recon detail. Who's Team 4 is in position? Team 2 is clearing their location. Di hari berikutnya guys, Sasha bertemu dengan Id di lantai atas rumah sakit. Namun pertemuan keduanya dipergoki oleh kolonel bersama anak buahnya yang membuat kolonel langsung menodongkan senjatanya ke arah Id. Karena Id dianggap makhluk asing serta aneh yang dapat mengancam keselamatan Sasha. Tak tinggal diam, Id pun melawannya dengan cara mengendalikan pikiran anak buah kolonel yang membuat mereka berhalusinasi kolonel adalah Id dan Id adalah kolonel. Seketika arah senjatanya pun berubah mengarah ke kolonel. Bingung dengan apa yang terjadi, Id pun menjelaskan dengan singkat bahwa ia berada di pihak manusia dan Sasha adalah satu-satunya manusia yang dapat menemukan dalang utama penyebab terjadinya fenomena misterius selama ini. Id lalu meminta waktu kepada kolonel untuk membicarakan masalah ini secara khusus. Di saat yang bersamaan guys, Yura melihat pintu sebuah minimarket tiba-tiba terbuka. Padahal berdasarkan rekaman yang ada di Olia, pintu masuk minimarket itu tertutup rapat saat mereka melakukan penyisiran tadi malam. Tak ingin menduga-duga, Yura dan rekan-rekannya pun langsung melakukan pemeriksaan ulang. Clear. There's no movement. Dari hasil pemeriksaannya, mereka menemukan ada makanan yang tertumpah. Yura dan rekannya berpendapat hanya manusia yang cari makanan ke dalam minimarket. Untuk itu keduanya pun sepakat memasang jebakan berupa bahan peledak jenis ranjau untuk melumpuhkan makhluk yang belum diketahui identitasnya. Singkat ceritanya guys, pada malam harinya Kolia dengan teropongnya melihat ada pergerakan yang masuk ke dalam minimarket. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan. Dengan cepat mereka pun segera pergi ke dalam minimarket itu untuk melakukan pemeriksaan. Setibanya di dalam minimarket, mereka melihat seorang pemuda terkapar setelah terkena ledakan. Namun anehnya pemuda itu masih bernapas. Melihat itu mereka pun lalu segera membawanya ke ruangan untuk diperiksa kondisi kesehatannya. Baru saja dibaringkan di sofa, tiba-tiba pemuda itu terbangun tampak seperti orang sehat. Kemudian rekan Yura mencoba menanyakan asal-usul pemuda tersebut.
Namun tanpa diduga-duga pemuda itu langsung menyerangnya dengan pisau yang membuat Yura terpaksa menembak mati pemuda tersebut. Di tempat terpisah, Colonel bertemu dengan It secara khusus di ruangan untuk mendengarkan penjelasan dari It. It memberitahunya bintang tempat tinggal mereka ditakdirkan akan terbakar habis. Untuk itu mereka harus segera mencari tempat tinggal yang baru demi melanjutkan hidup. Dan mereka memilih planet Bumi sebagai tempat tinggal yang aman karena Bumi planet sempurna dan mataharinya yang relatif masih muda, serta umur Bumi yang masih sangat panjang. Sebagai langkah awal untuk menguasai Bumi, sejak 200.000 tahun yang lalu kapal induk alien telah berangkat dalam perjalanan menuju ke Bumi dan dipastikan akan tiba besok pagi. Tapi sebelum kapalnya tiba, pasukan alien telah melakukan serangan terlebih dahulu ke Bumi berupa serangan gelombang elektronik. Itulah yang membuat seluruh dunia padam total dan manusia hidup di dalam kegelapan hingga runtuh dalam semalam. Namun serangan elektronik ini tidak utuh sehingga menyebabkan wilayah Moskow, Rusia dan beberapa tempat lainnya tidak terdampak. Untuk itulah wilayah ini disebut The Circle of Life alias lingkaran kehidupan. Lalu setelah itu alien kembali menyerang lagi yang disebut serangan gelombang biologis, yang mana setiap manusia akan dihabisi dan sebagiannya dijadikan budak sebagai senjata yang sangat mematikan untuk menyerang manusia yang berada di lingkaran kehidupan atau The Circle of Life. Caranya cukup dengan mengendalikan pikiran mereka agar menuruti perintah pemimpin alien. Dan inilah yang terjadi pada pemuda yang menyerang rekan Yura hingga tewas tadi, termasuk yang terjadi pada ratusan beruang hitam. Pikiran makhluk hidup telah dikendalikan oleh alien jahat. Lanjut ke cerita It tadi, di tengah perjalanan ke Bumi, It terlibat konflik dengan rekannya sesama petinggi alien bernama Ra. It ingin melaksanakan misi ke Bumi sesuai rencana, tapi Ra ingin menguasai planet Bumi sendirian dan ingin menjadi pemimpin tunggal untuk ras alien. It yang tak mampu melawan, ia pun terlempar dari kapal induk alien. Maka dari itulah It berpihak kepada manusia dan mengajak Colonel untuk menghancurkan Ra beserta pengikut aliennya besok pagi. Untuk menghentikan Ra, It butuh bantuan Sasa yang memiliki kemampuan cenayang. Sasa dapat melihat keberadaan Ra hanya dengan kekuatan pikirannya. It meminta Colonel agar ia bersama asistennya bernama Zenya dan Sasa dibawa ke markas Outpost 8 dekat dengan zona karantina untuk melakukan ritual pemusatan pikiran penemuan lokasi persembunyian Ra. Jika keberadaan Ra telah diketahui, maka tugasnya ialah membunuh Ra sendirian agar Bumi kembali damai. Mendengar itu, Colonel pun setuju. Tapi tak lama kemudian Colonel terima laporan dari Mayor bahwa semua tim pengintai di zona karantina telah diserang sekelompok manusia misterius. Our recon teams were attacked. Who do you guys have here? Cover us! They went on the offensive. Attention. Movement detected. Suppressive fire! Where are the shots coming from? We got a mortar! From everywhere! Hi! Come on, let's take cover! They're coming from everywhere! They're at the entrance. Let's regroup! Hold the door! Yes, sir! Radio in the attack! One injured! Stay there! Lie still! Let's get out of here! Now! Now! Aliona! Hi! Take cover! Motherfucker! Okay, let's get out of here! Yes, sir! You alive? Get in the building! Ammunition exhausted. Holia, get back! Take cover!
Good, I need you to find the RPG. Get down! I see you. There you are. Do it! Yes, sir. Men, the tank's gone. Cover them! Di markas Outpost 8, Mayor terima laporan bahwa terdapat 4 tim pengintai menembakkan suara peringatan berwarna ungu yang artinya membutuhkan bantuan. Lalu ada 3 tim pengintai menembakkan suara berwarna merah yang artinya kematian. Sedangkan sisa tim lainnya tidak menembak suara yang artinya tanpa status. The war has begun. Julia is dead too. Come with me. Let's go. They killed Petya. Setelah pertempuran berakhir, tampak tim pengintai grup 7 naik ke atas gedung untuk bertahan sementara sambil menunggu bantuan datang. Tapi rekan Yura mengatakan bantuan tak akan datang karena saat baku tembak tadi ia melihat ada sekitar 4 tim pengintai lainnya menembakkan suar berwarna ungu dan sekitar tim pengintai menembakkan suar berwarna merah. Markas tidak akan mungkin mengirim bantuan ke semua tim pengintai secara bersamaan karena jumlah personil pendukung yang tak memadai. Mendengar itu, Yura lalu memutuskan agar mereka kembali ke markas dengan berjalan kaki sambil berharap dapat bertemu dengan tim pengintai lainnya yang masih selamat. Team 3 and 4. What do you see? Nothing. Kembali ke markas Outpost 8, di sana terlihat It sedang melakukan ritual pemusatan pikiran ke Sasa yang didampingi Zenya, Kolonel, dan Mayor. Hasil dari ritual tersebut, Sasa melihat Ra berada di sebuah gedung pencakar langit yang ada jauh di dalam zona karantina. Tepatnya berada di kota Kirov. Agar semuanya dapat melihat, Sasa pun menggambarnya pada sebuah kertas. Mengetahui Ra ada di sana, It pun lalu memberitahu agar Kolonel segera memobilisasi pasukannya ke tempat persembunyiannya Ra. Karena It yakin Ra sedang menyiapkan senjata mematikannya, yaitu mengendalikan pikiran jutaan manusia yang ada di dalam zona karantina untuk menyerang manusia yang ada di dalam lingkaran kehidupan. Waktu Kolonel hanya sampai besok hari saat tengah hari sebelum kapal induk yang membawa jutaan alien mendarat di bumi. Mendengar itu, Kolonel pun setuju dan siap membawa pasukannya yang tersisa untuk berangkat ke dalam zona karantina. Namun Sasa yang masih pingsan akan tetap tinggal di dalam markas demi keamanan. Tak lama kemudian, staf mayor datang memberi laporan bahwa Moskow sedang diserang. Dari markas kita kembali ke zona karantina. Di sana terlihat Yura dan rekan-rekannya berusaha mencari jalan keluar menuju ke markas Outpost 8. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh musuh sehingga kontak senjata pun terjadi lagi. Kontak senjata yang singkat itu pun menewaskan semua musuh termasuk rekan-rekan Yura. Kini yang selamat hanya Yura dan Olia. Kembali lagi ke markas, terlihat Kolonel dan Mayor beserta pasukannya bersiap berangkat menuju ke kota Kirov untuk menghentikan Ra. Hanya ada satu pasukan cadangan yang tinggal di markas untuk menjaga Sasa. Stop the car now! Belum setengah perjalanan, konvoi kendaraan Kolonel harus berhenti karena mereka terima laporan bahwa markas sedang diserang ratusan peluncur roket alien.
Melihat markas dan semua orang yang ada di sana tewas, Kolonel pun emosi dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Id. Tapi Id mengatakan jika Kolonel ingin menyelamatkan bumi, maka segera bergerak tangkap dan habisi alien bernama Ra sekarang juga. Namun jika ingin membuang waktu lebih banyak lagi, maka silakan tembak dirinya. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Yura dan Olia bertemu dengan grupnya Oleg di sebuah bangunan. Rekan-rekannya Oleg pun banyak yang tewas saat terjadi baku tembak dengan musuh. Yang selamat hanya Oleg, Aliona, dan David. Tak lama kemudian rombongan konvoi kendaraan mayor tiba di sana. Mereka pun lalu segera mengevakuasi David masuk ke dalam kendaraan. Mayor pun lalu memberitahu Yura dan Oleg bahwa mereka tidak akan kembali ke markas karena markas telah hancur bersama dengan pasukan tim cadangan. Pelakunya ialah alien bernama Ra. Untuk menghentikan Ra, Kolonel membawa alien bernama Id karena hanya Id yang dapat membunuh alien bernama Ra. Tak punya banyak waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sekarang Mayor meminta mereka semua untuk bergerak ke gedung pencakar langit tempat Ra berada sekarang juga. Alright, let's move out. Major. There are armed civilians ahead. Saat akan mendekati gedung pencakar langit, lagi-lagi konvoi kendaraan harus berhenti karena akses jalan mereka dihadang ribuan warga sipil bersenjata. Mayor pun mengetahui bahwa warga sipil tersebut hanyalah alat yang dipersiapkan Ra untuk menyambut kedatangan mereka dengan cara berperang. Let's go, let's go! Heading straight to the skyscraper. Untuk sementara waktu, Mayor dan anggota timnya mampu melumpuhkan semua musuh yang menghadang pintu masuk gedung. Selanjutnya, mereka pun membagi menjadi dua tim. Id, Yura, dan beberapa anggota ikut bersamanya naik ke gedung pencakar langit untuk merusak konsentrasi Ra lalu membunuhnya. Sedangkan Mayor, Kolonel, Oleg, dan yang lainnya akan berada di bawah untuk bertempur melawan musuh gelombang kedua yang akan tiba sebentar lagi. RPG on the right! Move in! Son of a bitch! They're everywhere! Team, let's move out! Alright, let's fall back! Musuh yang terlalu banyak ditambah lagi mereka kehabisan amunisi dan anggota banyak yang tewas. Mayor pun memerintahkan agar Kolonel dan Oleg membawa yang lainnya pergi masuk ke dalam gedung lalu bergabung dengan Yura.
sedangkan dirinya akan bertahan untuk memberikan tembakan perlindungan. Attention soldiers! Sementara itu di atas gedung tampak It dan Ra sedang baku hantam untuk saling mengalahkan. Tak butuh waktu lama, It berhasil mengalahkan Ra setelah perangkat di dada Ra berhasil It ambil. Perangkat itulah yang nantinya akan digunakan untuk memusnahkan jutaan alien yang ada di dalam kapal induk. Tewasnya Ra membuat semua manusia yang dikendalikan Ra sebelumnya ikutan tewas juga. Namun misi ini tidak berjalan sesuai rencana. Entah kenapa It tiba-tiba berkhianat. Ia memberitahu kolonel sekarang tugasnya adalah membuat manusia yang masih hidup untuk saling membunuh supaya dirinya bisa menjadi penguasa di planet bumi. Mendengar itu, Zenya pun kecewa dan langsung menyerang It. Tapi dengan cepat It mempengaruhi pikiran Zenya sehingga kolonel lah yang tertusuk pisau. Tak tinggal diam, Oleg pun berusaha melawan, namun serangan Oleg dihadang oleh Yura yang membuat keduanya saling baku hantam. Lagi-lagi ini karena pengaruhnya dari It. Setelah Oleg berhasil mengalahkan Yura, ia pun berusaha menembak It. Tapi It malah mengubah dirinya menjadi ayahnya Oleg untuk mempengaruhi pikiran Oleg. Zenya yang tahu itu hanya ilusi, ia pun mengorbankan nyawanya dengan menyerang It hingga jatuh dari atas gedung. Seketika keduanya pun tewas. Kini yang masih hidup hanyalah Oleg, Aliona, dan Olia. Tak lama kemudian, kapal induk alien berusaha mendarat di bumi. Setelah kapal induk itu mendarat, tiba-tiba perangkat yang diambil dari badan Ra tadi langsung aktif. Melihat itu, Oleg pun mengambilnya dan lalu pergi menuju ke kapal induk alien dengan tujuan untuk menghancurkan semua alien yang ada di dalam sana. Setelah berada di dalam kapal induk, ketiganya kaget melihat jutaan alien sedang tertidur di dalam tabung inkubasi. Tak lama kemudian, perangkat yang dipegang Oleg tanpa diduga memberikan sinyal ke semua alien di dalam tabung inkubasi untuk terbangun dari tidur panjangnya. Menyadari mereka sedang dalam bahaya, Oleg dibantu Aliona dan Olia berusaha menghancurkan rangkaian pipa oksigen yang digunakan alien sebagai jalur pernapasan. Jika pipa itu hancur, maka para alien di sana tidak akan bisa bernapas dan dipastikan mereka langsung tewas. Namun saat Aliona akan menghancurkan jalur pipa oksigen yang terakhir, mereka semua dikejutkan dengan di dalam tabung inkubasi terdapat banyak anak-anak berjenis ras alien. Merasa kasihan, ketiganya pun mengurungkan niatnya untuk menghancurkan pipa oksigen yang terakhir. Anak-anak alien yang berada di dalam tabung inkubasi itu pun langsung keluar dan berdiri rapi di depan ketiganya. Ketiganya pun kaget sehingga tak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Dan filmnya pun selesai tanpa kita ketahui apa yang selanjutnya terjadi. Demikianlah rekap alur cerita film kali ini ya guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.